ke acara kedua, yaitu adalah yang seterusnya yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Nuzul Dikri, hafizahullah ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Silakan Ustadz. Iya, jazakallah khairan atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Teman-teman sekalian, tulabul ilm, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, khususnya kesempatan untuk bisa tafarrug li thalabil ilm, kesempatan bisa punya waktu yang total untuk belajar, untuk kuliah, mempelajari bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i lainnya. Dan semua ini adalah taufik dan karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjaga diri kita dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu Nabi kita SAW senantiasa berdoa di setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Karena sekali lagi ini hal yang sangat penting. Dan teman-teman sekalian, inilah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana marilah kita perkuat syahadatin kita, jaga tauhid kita, jaga semangat kita berittiba' kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, dan beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Teman-teman sekalian dan ikhwatal iman, berbicara tentang urgensi atau keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting dalam belajar dan bahasa Arab. Urgensi kan keharusan yang mendesak ya. Jadi ketika kita buat urgensi belajar ilmu syar'i dan bahasa Arab, kita harus meresapi dulu nih teman-teman, sepenting apa sih menuntut ilmu dan belajar bahasa Arab bagi diri kita, dan semendesak apa. Karena manusia itu, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, itu bersikap, melangkah, dan berbuat itu jika dia merasa itu menguntungkan dan baik buat diri dia. Kalau dia nggak merasa ini penting, dia nggak merasa ini mendesak, kita akan tunda. Ya nggak sih teman-teman? Kita punya tugas nih dari ustadz kita. Kan, dan kalau tugas itu dikumpulkan 8 bulan lagi, kira-kira kita kerjakan siang ini apa enggak? Mayoritas nggak akan kerjakan siang ini. Oh, dikumpulin pekan depan aja, dikerjakan pekan depan, apalagi 8 bulan lagi. Kenapa? Karena kita merasa ini nggak mendesak. Nah, dari awal kita harus pahami ini, dan bukan hanya memahami, meyakini hal tersebut. Betapa pentingnya menuntut ilmu
dan betapa pentingnya bahasa Arab dalam kehidupan kita. Itu sesuatu yang harus jelas dan tidak boleh ada lubes di kita, nggak boleh ada kerancuannya, nggak boleh ada kerancuan dalam hal ini. Nah, teman-teman sekalian yang Allah muliakan, semoga Allah muliakan kita. Bicara tentang pentingnya ilmu agama atau bahasa Arab, itu nggak akan selesai. Sebagaimana kita tidak akan selesai baca kitab Miftah dari Sa'adah jilid 1 dalam siang hari ini atau dalam pertemuan kita kali ini. Sangat banyak dan sangat mewah. Dan cukuplah ilmu itu merupakan kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, sebagaimana dijelaskan Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah, wa bihi tunalu sa'adatu darain wa tibul aisyain. Dengan ilmulah kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan diraih. Dan hidup yang baik, hidup yang tenang di dunia dan di akhirat pun juga hanya bisa diraih dengan ilmu. Jadi simpelnya gini loh teman-teman, kebahagiaan antum di masa depan atau bahkan di hari ini itu ditentukan oleh ilmu antum itu sendiri. Jadi ketika kita masuk kampus atau kita belajar, ini bukan tentang orang tua kita semata. Ini bukan tentang teman. Ini tentang antum di hari ini dan antum di masa yang akan datang. Ini tentang kita. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu hanya bisa diraih dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Tanpa ilmu kita akan gagal. Jangan pernah berpikir kita bisa meraih impian kita, kebahagiaan kita itu dengan harta. Nggak akan bisa. Harta itu bisa membeli banyak hal, tapi bukan semua hal. Harta itu bisa membeli kasur yang empuk, teman-teman. Tapi dia nggak bisa membeli tidur yang nyenyak. Ada banyak orang kaya itu untuk tidur harus minum obat tidur. Beda dengan antum. Antum nggak perlu obat tidur. Bahkan sambil dengerin ustadz bicara di depan aja kita bisa tidur. Masya Allah. Saking tenangnya itu dalam tanda kutip. Banyak orang nggak bisa. Padahal uang nggak pernah kurang. Orang berpikir saya bahagia karena popularitas. Popularitas nggak bisa kasih bahagia. Nggak bisa. Kebahagiaan itu dengan ilmu. Kebahagiaan itu dengan ilmu. Teman-teman sekalian, nama lain dari ilmu itu apa sih dalam Al-Quranul Karim? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kenapa? fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Surat Al-Anbiya. Bertanyalah kepada ahli dzikir, dan kita tahu ahli dzikir yang dimaksud adalah ahli ilmu. Jika kalian tidak tahu. Jadi nama lain ilmu adalah dzikir. Nama lain dari ilmu adalah dzikir. Itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Dan ketika kita bicara dzikir, maka kita kaitkan dengan surat Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati itu jadi tenang.
Bicara menuntut ilmu, ini bicara ketenangan jiwa, teman-teman. Bicara kebahagiaan, bicara keberhasilan, bicara kesuksesan. Bicara anugerah yang paling besar. Anugerah yang paling besar. Setiap hari kita sholat. Dan setiap kita sholat, kita selalu baca atau mendengar ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta kepada jalan yang lurus. Setiap hari kita minta jalan yang lurus. Lalu apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat. Siapa mereka, teman-teman? Orang-orang kaya, orang-orang cerdas, orang-orang yang punya popularitas. Atau semua tahu ayat ini ditafsirkan oleh dengan ayat yang lain. Surat apa? An-Nisa 69. Minan nabiyyin wasyuhada, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang Allah memberikan nikmat adalah para nabi, orang-orang siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka punya persamaan. Mereka mencapai hal itu semua dengan ilmu. Semua dengan ilmu. Jadi kenikmatan itu tuh ilmu. Karena jalannya para nabi, apalagi kalau bukan ilmu. Jalannya para nabi, apalagi kalau bukan wahyu. Innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wa dirhama wa innama warathul ilma. Yang kemudian diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Dan itu yang kita minta setiap sholat kita, minimal 17 kali. Itu kalau kita nggak sholat, itu kalau kita nggak sholat sunnah. Gimana kalau kita sholat sunnah? 30-an kali setiap hari kita minta. Tapi pertanyaannya simpel, teman-teman. Apakah kita jujur ketika kita minta itu? Atau kita munafik ketika kita minta itu? Apakah kita jujur saat kita minta as-siratal mustaqim? Apakah sikap kita, cara belajar kita, proses belajar kita di kelas maupun di luar kelas sesuai dan selaras dengan permintaan kita ihdinas siratal mustaqim dalam sholat, atau justru sikap kita, cara belajar kita yang malas-malesan, yang gak serius, yang santai-santai, itu mendustakan permintaan kita sendiri. Antum tuh harus yakin bahwa yang antum sedang pelajari ini hal yang sangat mewah di dunia. Antum tuh harus yakin seyakin-yakinnya bahwa yang antum lagi pelajari itu hal yang paling berharga di dunia. Al-ilmu nafi, itu nikmat yang paling berharga. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kalau kita nggak punya keyakinan, kita akan malas. Kita nggak akan murojaah. Kita nggak akan tatbiqul lughah. Yang pertama kali kita butuhkan keyakinan untuk sukses, untuk menjadi orang besar. Antum butuh keyakinan. Dan diantaranya adalah antum seberapa yakin antum dengan apa yang antum pelajari sekarang. Seberapa dalam antum yakin dengan apa yang antum hafalkan sekarang. Karena kunci keberhasilan adalah keyakinan. Waja'alna minhu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dalam surat As-Sajdah ayat 24. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam yang mengajak dengan perintah dan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala.
imam-imam, pemimpin-pemimpin dalam agama, orang yang mencapai tingkat tertinggi di dalam agama. Kapan itu terjadi? Lamma sabaru. Ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinu. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Makanya apa kata Syekhul Islam? Bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Hanya dengan kesabaran dan keyakinan imamah, tingkatan tertinggi dalam agama, ulama, ahli ilm, itu bisa dicapai. Kalau nggak bisa. Ini bukan sebatas maklumat, teman-teman. Ini bukan tentang sebatas seberapa cepat antum memahami apa yang disampaikan. Ini bukan tentang seberapa cepat antum menulis maklumat yang disampaikan oleh ustadz-ustadz kita. Ini tentang seberapa antum yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Keberhasilan antum belajar ditentukan seberapa yakin antum dengan ayat ini. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu dengan beberapa derajat. Ini bukan tentang sebatas antum paham atau hafalan antum sekuat apa, tapi ini tentang seberapa yakinnya antum dengan sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka iltimas ilm, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Apakah hadis ini hanya berlalu begitu saja? Atau hanya sampai di hafalan kita? Benar-benar kita yakin bahwa pada saat kita masuk kelas, pada saat kita mendengarkan, pada saat kita disuruh mengulang, pada saat kita harus menghafalkan mufradat, pada saat kita menghafalkan uslub, pada saat kita belajar i'rab, pada saat kita belajar tasrif, bahwa kita sedang meniti jalan pintas menuju surga. Adapun antum cuma sekedar paham, gak akan membantu banyak. Antum akan futur, teman-teman. Ini tentang keyakinan. Seyakin apa antum dengan hadis itu? Seyakin apa dengan sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan. Sebaik-baik kalian. Ketika antum belajar ilmu agama, antum belajar bahasa Arab, dan kita tahu bagaimana Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum, atau kama qala, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Atau ketika Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan, Qur'anan Arabiyyan, Al-Quran dengan bahasa Arab. Lalu Nabi mengatakan, man khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Antum itu dituntut bukan sebatas jadi orang baik, teman-teman. Ketika antum putuskan untuk belajar, maka tanggung jawab antum menjadi salah satu orang-orang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Seberapa yakin kita dengan itu? Seberapa yakin kita dengan sabda Nabi, man yuridillahu bi khairin yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atasnya, maka Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya. Ini tentang keyakinan. Seyakin apa antum dengan ucap atau firman Rob antum dan sabda Nabi antum sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan membuat kita semangat. Itu yang akan membuat kita berhasil. Sesulit apapun pelajaran nahwu atau adab atau balaghah, kalau antum pelajari balaghah dengan keyakinan bahwa ini adalah jalan pintas menuju surga, antum akan bahagia. Antum gak akan tertekan. Ini jalan pintas menuju surga. Antum belajar balaghah atau belajar adab dengan keyakinan bahwa Allah sedang
memberikan jalan, menjadikan antum salah satu hambanya yang terbaik, kita akan optimis, kita akan semangat. Tapi kalau ayat-ayat tersebut atau hadis tadi itu hanya selewat, hanya dihafal, nggak akan terlalu berdampak. Puncak pencapaian di dalam agama, di dalam ilmu, hanya bisa dicapai dengan keyakinan dan kesabaran. Bis-sabri wal yaqin tunarul imamatu fiddin. Itu poin yang perlu kita camkan. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang perlu kita camkan, antum harus tahu apa yang antum cari. Kita harus tahu apa yang kita pelajari. Kita ini masuk kampus belajar agama nih, nyari apa? Begitu kita salah dalam mencari, maka kita akan salah jalan. Teman-teman yang Allah muliakan, para ulama kita menjelaskan bahwa mereka mengatakan bahwa ilmu yang akan mengangkat derajat kita, ilmu yang akan membuat kita berjalan menuju surga, ilmu yang membuat kita jadi orang terbaik, ilmu yang membuat kita mendapatkan istighfar dari makhluk-makhluk yang lain, adalah al-ilmu nafi', bukan ilmu sebatas idrakul masail, bukan sebatas idrak al-masail. Apa arti idrak masail? Teman-teman, hanya sekedar maklumat, hanya sekedar tahu, hanya sekedar paham, hanya sekedar dihafal. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, ilmu nafi', bukan yang hanya sekedar dihafal, walaupun hafalan penting. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakannya, teman-teman. Imam Syafi'i. Beliau adalah al-jabal fil hifdz. Beliau itu ikonnya hafalan. Beliau adalah simbol hafalan. Tapi walaupun demikian, beliau mengatakan al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Itu yang bermanfaat, bukan yang hanya sekedar dihafal. Tanpa meremehkan hafalan. Hafalan itu penting, sangat penting. Gimana kita bisa belajar bahasa Arab kalau kita nggak hafal mufradat? Kalau kita nggak hafal qawaid? Tapi apakah itu yang kita cari? Bukan. Inti yang kita cari adalah al-ilmu nafi'. Syekh Saleh pernah menyampaikan, wa amma mujarradul ilm bi idrakil masail fa innahu yakun wabalan ala al-'abdi fid dunya wal akhirah. Ini kaidah. Wa amma mujarradul ilm bi idrakil masail fa innahu yakun wabalan ala al-'abdi fid dunya wal akhirah. Adapun ilmu yang sebatas mengetahui permasalahan, tahu hukum A, hukum B, tahu i'rab, mubtada bagaimana, khabar bagaimana, hal bagaimana, dan seterusnya. Kalau hanya sebatas itu, maka itu akan jadi bencana dan bumerang bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Wa ta'dhumu 'alail hujjatu fid dunya. Maka ilmu itu akan jadi bumerang. Kita tahu Nabi SAW bersabda apa? Wal Qur'anu hujjatun lak
aw 'alaik. Al-Quran itu akan jadi penolongmu atau menjadi bumerang bagimu. Dan salah satu bumerang adalah ketika kita hanya idrakul masail. Kita hanya mengandalkan pemahaman kita. Wa yu'akhadhu bil 'uqubati fil akhirah. Dan orang kayak gini akan dihukum di akhirat, kata para ulama. Maka yang dimaksud ilmu adalah al-ilmu nafi'. Makanya kata para ulama seperti Syekh Saleh mengatakan walakinnal murada bil ilmi alladhi yunalu bi ta'dhimil ilmi huwa al-ilmu nafi'. Yang dimaksud ilmu yang kita kejar, yang kita cari dengan cara mengagungkannya. Ilmu itu yang dimaksud adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Alladhi yakunu khairan lil 'abdi fid dunya wal akhirah. Ilmu yang bermanfaat itu yang akan menjadi kebaikan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Itu poin. Jadi yang kita cari adalah ilmu nafi'. Makanya kan doa Nabi SAW apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan beliau pun juga berdoa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi SAW berdoa agar dilindungi dari ilmu yang bermanfaat. Maka cari ilmu yang bermanfaat. Ini berarti teman-teman sekalian, antum harus tahu kuncian bahwa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ulama menjelaskan tidak cukup dengan memahami dan menghafal. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita membutuhkan satu kunci yang sangat luas. Apa kunci tersebut? An tu'azzimal ilma, kata para ulama. Anda harus memuliakan dan mengagungkan ilmu. Anda harus memuliakan dan mengagungkan ilmu. Kata ulama, fasabilu nailil khairi bil ilmi fid dunya wal akhirah an tu'azzimal ilma. Jalan meraih kebaikan dengan ilmu agar ilmu kita bermanfaat di dunia dan di akhirat, itu caranya adalah dengan memuliakan ilmu. Pertanyaan, sudahkah kita ta'zim terhadap ilmu? Dan bicara ta'zim tentang terhadap ilmu itu berbicara hal yang sangat besar. Jadi jangan pernah berharap kita dapat ilmu yang bermanfaat kalau kita nggak ikhlas. Karena salah satu cara ta'zim ilmu, kita harus menuntut ilmu dengan keikhlasan. Jangan pernah berharap berhasil kalau kita nggak sabar. Karena salah satu bentuk ta'zim kepada ilmu adalah kesabaran. Jangan pernah berharap kita berhasil mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak memuliakan guru kita. Bersikap dengan beliau dengan cara yang adab yang mulia. Karena salah satu bentuk ta'zim adalah ikramus syuyukh, memuliakan guru-guru dan berbagai macam hal lain. Ini kunci keberhasilan para ulama. Makanya kaidah para ulama apa coba? Man la yukrimul ilma la yukrimul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu nggak akan memuliakan dia. Ilmu nggak akan memuliakan dia. Man la yukrimul ilma la yukrimul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu nggak akan memuliakan dia. Artinya Allah nggak akan memuliakan dia dengan ilmu. Walaupun banyak ngerti, tapi Allah nggak akan memuliakan. Semua tentang itu. Allah Ta'ala alam bersama. Ini sesi materi yang bisa saya sampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Dan mudakhalah
dengan antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara yang kedua. Sekarang kita akan masuki acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Silakan, ada disiapkan untuk dua penanya dari mahasiswa ST Ali bin Abi Thalib. Bagi yang mau bertanya silakan bisa raise hand. Ya, boleh Muhammad Furqan, tolong. Ya, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan mengenai isu-isu baru-baru ini, Ustaz, tentang bahasa Arab itu sebagai apa? Mereka itu radikalisme itu, Ustaz. Ini gimana, Ustaz, kita menyikapinya, Ustaz? Dan juga padahal orang Arab dan negeri-negeri Arab itu nggak pernah menjajah negeri kita, Ustaz. Nggak pernah melakukan radikalisme seperti negara-negara Inggris, dan nggak pernah dibilang bahasa penjajah begitu. Recording stopped. Kita menyikapinya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, Ustaz, boleh silakan dijawab pertanyaan beliau. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, enggak sama antara yang baik dan yang buruk. Idfa' billati hi ahsan. Balas hal-hal yang negatif dengan kebaikan. Respon dengan Recording in positif. progress. Respon dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Bisa jadi orang yang tidak suka dengan Anda pada hari ini, kalau Anda terus berbuat baik, maka hari esok dia akan jadi sahabat dekatmu. Maka kita tahu bahwa semua orang yang bijak tahu ini nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Dan kita bisa lihat misalnya di Dubai. Dubai itu pakai bahasa Arab dan Inggris, teman-teman. Dubai itu radikalnya di mana? Atau di negara-negara lain. Intinya tetap berbuat baik dan respon dengan positif. Yang kedua, antum fi marhalati tahammul, itu jangan terlalu ngikutin isu. Isu tuh nggak akan selesai. Antum fokus bagaimana bermanfaat, itu poinnya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 17, fa'amaz zabadu fayadhabu jufa'a. Buih itu akan hilang dengan cepat. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat bagi manusia itu yang akan eksis. Itu yang akan eksis. Jadi fokus bermanfaat bagi orang. Dan antum nggak akan bisa bermanfaat bagi banyak orang kalau antum nggak belajar sungguh-sungguh. Jadi itu poin. Dan kita nggak akan bisa bermanfaat bagi orang kalau kita merespon semua isu. Buih itu akan hilang dengan cepat. Antum merespon, nggak respon, itu akan hilang dengan cepat. Bahkan bisa jadi gara-gara
kita respon jadi panjang. Wa amma ma yanfa'un nas fa yamkuthu fil ardh. Adapun yang eksis, yang bermanfaat bagi manusia, maka selalu berpikir jadi orang yang bermanfaat. Selalu berpikir jadi orang yang bermanfaat dan fokus untuk tahsil. Marhala antum marhala tahammul, fokus belajar, fokus belajar, fokus belajar. Lalu kalaupun mau menjawab, jawab dengan perbuatan. Bagaimana antum menjadi duta bahwa yang antum pelajari, yang kita pelajari itu penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Agama kita itu tentang kebaikan, teman-teman. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tamim Ad-Dari, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah sebuah nasihat. Apa arti nasihat? Para ulama kita mengatakan an-nasiha adalah al-ikhlas. Kejujuran, ketulusan, keikhlasan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Manthur. Nasihat adalah iradatul khairi mansuhilah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athir. Jadi kalau kita padukan semuanya, Nabi SAW mengatakan agama adalah ketulusan, kejujuran, keikhlasan, spirit memberikan kebaikan buat orang, iradatul khairil mansuhilah, al-mula'ama baina syai'ain, al-ittisal baina syai'ain. Agama itu adalah merekatkan hubungan, bukan menebar ancaman, bukan radikal. Agama kita itu adalah bagaimana mengeratkan, menyatukan. Makanya kan salah satu makna nasihat adalah al-khiyatah, menjahit dua hal yang dulunya tidak berhubungan menjadi berhubungan. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, fokus menjadi pribadi seperti itu. Dan fokus bukan hanya mengklaim, tapi jadilah pribadi yang penuh dengan nilai-nilai nasihat. Sudahkah kita berbuat baik sama orang? Sudahkah kita menginginkan yang terbaik untuk orang? Sudahkah kita tulus? Sudahkah kita jujur? Fokus ke sana. Fokus jadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi masyarakat kita, dan menyebar kebaikan. Allah Ta'ala. 193. Ada pertanyaan? Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Para Al-Akh Dionova Wahidin, silakan berikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, antum tadi kan mengatakan kita harus meminta ilmu yang bermanfaat dan menjauhi ilmu yang tidak bermanfaat. Apa yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat itu? Apakah ilmu yang kita misalnya mengetahui hukum maksiat tapi kita melakukannya, atau ilmu yang berkaitan dengan hal yang sia-sia atau kemaksiatan? Contohnya misalnya kita jago nge-game atau sebagainya. Barakallahu fiik. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Silakan Ustaz, bisa dijawab. Iya, jazakallahu khair. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama itu bukan kata ana ya. Itu Nabi kita yang bilang Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, dan jauhkanlah
atau lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan itu keterangan para ulama kita, sebagaimana tadi saya nukilkan keterangan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, dan para ulama-ulama kita yang lain. Jadi kita hanya nukil aja apa yang Nabi SAW arahkan dan didik kita, dan juga para ulama-ulama kita yang mengarahkan kita. Adapun keterangan yang antum tanyakan itu antum bisa cek di dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf karya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Dan salah satu kesimpulannya adalah al-ilmu nafi itu kan ilmu yang isinya secara garis besar dua hal dengan cabang yang sangat luas. Yang pertama al-ilmu billah atau ma'rifatullah, dan yang kedua al-ilmu bima yuhibbu wa yardah, ilmu tentang apa yang Allah sukai, cintai, dan apa yang Allah ridhoi. Itu kan poinnya. Semua ilmu itu tentang itu. Ilmu tentang Allah, dan yang kedua ilmu tentang apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi, sehingga kita bisa menjalankannya. Perinciannya tuh bisa baca kitab Fadlul Ilmi Salaf karya Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Allah ta'ala bersama. Atau ilmu yang bermanfaat kan ilmu yang bisa kita manfaatkan di dunia dan bermanfaat kita bagi akhirat. Karena banyak orang tuh punya ini tapi nggak bisa dimanfaatkan. Dan hal-hal yang sederhana aja teman-teman. Hal-hal yang sederhana. Misalnya banyak kita tuh punya ilmu tentang hadits Nabi, la taghdab walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga. Tapi begitu dia disindir tetap aja marah. Padahal kalau ditanya hafalan dia bisa hafal. Dia ngerti itu. Berarti hadisnya nggak bermanfaat buat dia. Kita hampir semua kita sudah hafal innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tapi tetap aja kalau dipuji senang dan memang cari pujian, berarti hadis itu nggak bermanfaat. Allah ta'ala. Ada pertanyaan lain? Oh, baik. Boleh silakan dari mahasiswa. Al-Ahadidiyah Bramantoro, silakan boleh bertanya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, semoga Allah merahmati kita semua Ustaz. Afwan Ustaz, apakah Amin, boleh saya ajukan 2 pertanyaan Ustaz? Mari kita lihat pertanyaan dulu baru kita putuskan boleh apa enggak. Nah Ustaz. Yang pertama Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana cara kita untuk berusaha untuk menjadi orang yang selalu berakhlak mulia. Padahal di dalam bergaul kita ini pemalu Ustaz. Kita lebih cenderung tidak terlalu suka di dalam bergaul. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya tentang masalah keyakinan tadi Ustaz, berhubungan dengan keyakinan lagi di masa ini kita itu dituntut untuk mempelajari beberapa cabang ilmu dalam satu waktu Ustaz, atau dalam satu semester. Nah, Ana udah berusaha untuk membagi-bagi waktu, tapi terkadang ada beberapa cabang ilmu yang memang Ana harus fokus banget di situ hingga yang lain itu keteter Ustaz. Nah, Ana udah berusaha supaya gimana caranya bisa mengatur itu, tapi sampai sekarang, sampai di semester 4 ini masih keteteran Ustaz. Jadi bagaimana nasihat antum Ustaz? Karena mungkin tidak bisa semuanya Ana bisa meraihnya gitu Ustaz, dan
Padahal anak punya keinginan bisa mencapai target yang tinggi, Ustaz. Itu, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Teman-teman yang Allah muliakan, yang pertama, antum bilang pemalu ya. Gimana bisa punya akhlak yang mulia sedangkan anak pemalu? Yang pertama, pemalu itu tuh akhlak yang mulia. Karena Nabi SAW bersabda, al-haya'u syu'batun minal iman. Kan? Jadi sebenarnya masalah antum sudah selesai. Tapi mungkin bukan itu poin antum. Poin antum itu bukan pemalu yang dimaksud hadis Nabi, tapi lebih kepada introvert, nggak suka bergaul segala macam. Bla bla bla. Gini teman-teman sekalian, kita itu kan diminta untuk mengikuti jalannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana ucapan Imam Malik dan ulama-ulama lain, lantas luhadil umma illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik umat ini kecuali dengan konsep yang membuat generasi pertamanya jadi baik. Nah, ketika kita bicara belajar, ketika kita bicara belajar, gimana sih para sahabat belajar? Maka kita akan ketemu dengan riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami ketika beliau menyatakan bahwa para sahabat itu belajarnya itu fata'allamul Qur'an wal ilma wal amala jami'a. Mereka tuh belajar Al-Quran dari sisi ilmu dan dari sisi amal secara bersama-sama. Teman-teman yang Allah muliakan, dari sini kita harus memahami bahwa belajar itu bukan hanya sebatas baca buku. Belajar itu bukan hanya sebatas menghafal, bukan hanya sebatas mencatat. Walaupun membaca, mencatat, menghafal sangat penting dan nggak boleh kita remehkan. Tapi banyak di antara kita berpikir bahwa hanya itulah belajar. Mereka lupa bahwa bergaul pun belajar. Bergaul itu belajar. Teman-teman sekalian, antum kan tinggal di asrama ya. Kalau antum nggak belajar bergaul di asrama antum tersebut, antum akan punya masalah besar ketika turun di masyarakat. Kalau antum nggak bisa atau gagal bergaul di komunitas yang lebih ke arah homogen, lalu gimana kita berhadapan dengan masyarakat yang heterogen? Faqidu syai'la yu'ti. Cepat atau lambat antum akan berhadapan dengan orang, akan berhadapan dengan manusia. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Man khalat al-mu'min alladhi khalatun nas wa al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairu min al-mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Mu'min yang berinteraksi dengan manusia dan sabar terhadap gangguan, ketidaknyamanan, itu jauh lebih baik daripada mukmin yang gak bergaul karena gak sabar. Itu kalau mukmin umum, sedangkan antum talibul ilm dan antum ke depan adalah hamalatur risalah. Hamalatur risalah harus ngerti manusia, teman-teman. Antum punya masalah besar kalau antum gak ngerti orang. Allah berfirman tentang dakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Surat Yusuf ayat 108 ya. Katakanlah ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku dan semua pengikutku berdakwah di atas ilmu. Apa keterangan para ulama? Ilmu apa yang dimaksud dalam ayat ini? Di antara menjelaskan ilmu tersebut adalah Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyatakan paling nggak ada 3.
Yang pertama, ilmu tentang materi atau konten. Apa yang kita sampaikan harus valid, harus sahih, harus bersumber dari Al-Quranul Karim, hadits Nabi SAW yang sahih, yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya. Cukup belum? Yang kedua, ilmu tentang ma'rifatul mad'uwin, ilmu tentang masyarakat yang merupakan objek dakwah kita. Antum harus tahu gimana karakternya, gimana ngebaca orang, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, ilmu tentang bagaimana menyampaikan dakwah tersebut dengan hikmah sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut. Jadi ketika kita sudah punya ilmu yang kedua, maka berikutnya adalah bagaimana menyampaikan sesuai dengan kondisi mereka. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib, khatibun nas ala hasabi uqulihim. Atuhibbu an yukadzaballahu wa rasuluh. Berbicara dengan manusia sesuai dengan akal nalar mereka. Apakah Anda senang kalau Allah dan Rasulnya didustakan? Karena Anda menyampaikan nggak nyambung, terus salah paham, dan akhirnya kontraproduktif, mendustakan Allah dan Rasulnya. Nah, membaca masyarakat itu butuh proses belajar, dan harus dimulai dari skup terkecil. Antum kan di sana bukan orang Surabaya aja kan, dari macam-macam. Itu gonimah teman-teman. Itu kesempatan kita belajar masyarakat. Ada orang Surabaya, ada orang timur, ada nggak di sini? Ada sih. Ada kan dari orang Ambon atau Sulawesi. Itu kan kesempatan untuk mempelajari karakter dan watak dari orang timur. Nanti orang Sumatera pelajari. Ini miniatur. Pondok itu miniatur masyarakat. Kalau kita gagal dalam belajar, membaca peta, membaca karakter orang, sulit kita bertahan, sulit kita berhasil ke depan. Jadi pertanyaannya, perlu nggak bergaul? Sangat perlu. Itu kebutuhan. Kalau antum ingin jadi ke depan, tinggal antum minta pertolongan kepada Allah. Bagaimana taufiq baina al-qira'ah wal hifdz wal kitabah wal muraja'ah wa baina muamalatil aqran wa muamalati al-ashab. Minta pertolongan kepada Allah. Dan dua-duanya belajar. Dua-duanya adalah sebuah pembelajaran yang penting. Dan itu yang terjadi sebagian pihak yang ketika belajar nggak bergaul, kayak punya planet sendiri gitu ya, yang isinya cuma dia doang gitu. Jadi dia nggak pernah bergaul sama siapapun, hanya baca. Ini fakta teman-teman. Begitu lulus dia punya kesulitan berdakwah di masyarakat. Karena dia nggak pernah berinteraksi, dia nggak pernah ngerti orang. Dan para ulama punya al-hirs dalam masalah ini. Sebagaimana Syekh Utsaimin itu sangat perhatian dengan kondisi sekitar, sebagaimana dijelaskan oleh menantunya Syekh Khalid Al-Muslih dan lain-lain. Adapun yang kedua, cara yang paling simpel ya, antum harus dekat sama ustadz antum, guru antum di sana, lalu minta arahan. Itu yang paling simpel, karena setiap orang beda-beda. Adapun secara globalnya teman-teman, sebagaimana dijelaskan para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama seperti Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Saleh Al-Syekh, dan lain-lain, bahwa fase pertama ilmu itu adalah mempelajari disiplin ilmu, mempelajari berbagai disiplin ilmu. Namun taksil, gitu. Bukan tawassu', tapi taksil.
isti'anatan bil mutunil ilmiyah. Itu kaidah. Man hurimal usul, hurimal usul. Baru kalau antum kuat secara asal, secara pondasi, baru berikutnya antum pilih takhasus. Ada yang antum condong, yang kata Syekh Saleh itu, yang pilih mana yang paling kuat. Bakat kita yang paling kuat tuh di mana sih? Lalu muyul kita, passion kita tuh di mana? Lalu maksimalkan di bidang itu. Kalau bidang itu berhasil, baru coba 2 bidang. Kata Syekh Saleh, tapi mayoritas thalib hari ini itu secara umum khususnya hanya 1, jarang yang 2 atau mayoritas. Ya udah kita ikut hukum mayoritas para ulama aja, fokus ke 1. Tapi fokus ke 1 itu setelah usul antum dalam setiap bidang ilmu itu kuat gitu loh. Dan itu juga nasihat Syekh Z, Abdul Karim Z di kelas waktu itu, hafizahullah ta'ala, salah satu masyayikh senior di Jamiatul Imam. Beliau menyampaikan pentingnya takhasus, namun dibangun di atas al-usul al-qawiyah. Itu poinnya. Nah, untuk detailnya antum butuh minta pertolongan kepada Allah, lalu minta tolong sama guru-guru antum di sana. Minta pertolongan. Minta nasihat Ustaz dengan Ustaz Mubarak, Bapak Mu'alim hafizahullah ta'ala. Semuanya. Satu saat antum minta arahan dari Ustaz Al-Fadil, Ustaz Abdurrahman Hadi, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Askar, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Fadlan, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Salim Ghanim, hafizahumullah ta'ala. Dan Ustaz-Ustaz kita yang lain di sana. Atau harus dekat sama guru, penting deh. Mulazamatul syuyukh itu penting, teman-teman. Dan antum kan satu kompleks sama satu Mubarak kan? Ya enggak? Satu masjid dengan beliau. Ya. Siapa di antara antum yang sebelum subuh udah standby di depan pintunya Ustaz Mubarak? Sebagaimana Kutrub standby di depan pintu. Atau sebagian muridnya Imam Malik standby di depan pintu, atau Ibnu Abbas standby di depan pintu. Tanya, manfaatan. Kok antum ada sosok yang seperti itu dimanfaatkan? Rugi, benar-benar rugi. Kalau kita nggak manfaatkan guru-guru kita. Di luar sana orang susah dari guru, teman-teman. Susah konsultasi, susah akses. Kita satu kompleks, satu masjid, dan anak tertutup pula. Jadi kalau bahasa pandemi sekarang satu klaster gitu, satu bubble kalau bahasa orang. Itu kan enak banget. Iktanimu teman-teman sekalian, manfaatkan. Allah ta'ala bisa minta masukan, irsyadul syekh itu penting, irsyadul ustaz. Itu kan kata Imam Syafi'i kan, irsyadul ustaz. Watul zaman. 1 dari 6 nasihat Imam Syafi'i kan irsyadul ustaz. Dalam riwayat suhbatul ustaz. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan Ustaz. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 11:10, maka kita tutup dan kami ucapkan kepada Ustadz jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada pemirsa Al-Iman TV, juga Surabaya Mengaji, dan juga kepada teman-teman kami dari mahasiswa Syekh Ali bin Abi Thalib Surabaya. Semoga antum semua diberkahi dan kita semua diberkahi semua pada kesempatan pagi kali ini.
Dan kita masuki acara sesi terakhir, yaitu adalah penutupan. Maka kita tutup acara pada kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairun ya Ustaz. Jangan lupa absen. Khairan Ustaz. Jazakallah khairan semuanya. Assalamualaikum. Jangan lupa absen.